Bapak Ibu, selanjutnya adalah PPDB SD Negeri. PPDB SD Negeri itu meliputi beberapa jalur, ya. Ada 3 jalur, tadi disebutkan Pak Sabto, jalur afirmasi, zonasi, dan PTO, ya, perpindahan tugas orang tua. Untuk baik afirmasi, zonasi maupun PTO, persyaratan usia sama, yaitu usia terendah minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, ya. Kalau kita melihat dari afirmasi, tadi disebutkan bahwa afirmasi ada 2 afirmasi. Afirmasi prioritas pertama, anak asuh panti dan anak tenaga COVID yang meninggal dunia serta penyandang disabilitas. Ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua adalah anak dari pekerja buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi mitra Jakarta yang mengemudikan bus kecil, dan seluruhnya di afirmasi prioritas kedua harus terdaftar dalam DTKS. Kuota dari afirmasi untuk jenjang SD sebesar 25%, di mana khusus untuk peserta disabilitas itu sebanyak 2 peserta didik per rombel. Jadi dalam satu kelas itu harus tidak boleh menolak, ya, menerima maksimal 2 peserta didik. Adapun seleksi, ya, afirmasi prioritas pertama tanpa seleksi. Jadi kalau tadi kita lihat afirmasi prioritas pertama itu adalah ada anak asuh, anak tenaga kesehatan, dan penyandang disabilitas, ada 3, ya. Yang 2 pertama itu tidak diseleksi. Jadi anak panti dengan anak tenaga COVID tidak diseleksi. Yang diseleksi adalah afirmasi prioritas pertama untuk penyandang disabilitas, ya. Jika daya tampungnya tidak terpenuhi, ya, maksudnya antara yang mendaftar dengan yang kuota melebihi, gitu, ya. Yang pertama, seleksinya adalah zona prioritas, yang kedua adalah urutan pilihan sekolah, usia dari yang tertua ke muda, kemudian adalah waktu mendaftar, ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua tadi termasuk KIP, PIP, anak pekerja buruh, anak pengemudi, Jaklingko, gitu, ya. Itu juga ada seleksinya, yaitu pertama adalah zona prioritas, urutan pilihan sekolah, usia dari yang tertua kepada yang termuda, dan waktu mendaftar, ya. Lini masanya kapan? Untuk SD itu 10 masuk ke dalam sistem itu 10 sampai 26 Juni. Ya, pendaftaran sampai dengan seleksi 10 sampai 12 Juni, kemudian sampai ke lapor diri terakhir adalah 22 sampai 24 Juni. Bapak Ibu, untuk SD ini kita punya 3 tahap jika kuotanya masih ada. Tahap 1, jika tahap 1 masih berlebih akan dilimpahkan ke tahap 2, dan tahap 2 masih ada akan dilimpahkan ke tahap 3 dengan jalur zonasi. Jadi berbeda dengan SMP dan SMA di mana dia hanya punya 2 tahap, ya. Selanjutnya untuk zonasi di jenjang SD itu paling besar prosentasenya sebesar 73%. Kita tahu seleksinya adalah melalui usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kapan kita mulai mendaftar dan seleksi? 10 sampai 12 Juni, pengumuman di 12 Juni, dan lapor diri di 13 sampai 14 Juni 2024. Bagaimana dengan PTO? PTO adalah CPDB yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan disertai perpindahan domisili orang tua dari CPDB. Kemudian anak guru atau tenaga kependidikan dengan kuota sebanyak 2% dengan seleksi sama, yaitu usia, urutan pilihan, dan waktu mendaftar, ya. Pendaftaran dan pemilihan sekolah itu pada 10 sampai 25 Juni,
Kemudian ada verifikasi dokumen dan proses seleksi 10 sampai 26 Juni, pengumuman 26 Juni dan lapor diri 27 sampai 28 Juni ya. Kemudian PPDB tahap kedua dan ketiga, ini tadi yang seperti saya sampaikan, jika masih terdapat sisa kuota ya, maka akan dilaksanakan PPDB tahap kedua dan ketiga ya. Kemudian PPDB tahap kedua dan ketiga hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap sebelumnya. Jadi dia boleh ikut tahap 2 atau 3 jika dia tidak diterima di seluruh jalur. Tadi kalau SD ada 3 jalur, afirmasi, zonasi, dan PTO. Kemudian belum pernah mendaftar pada seluruh jalur yang ada di PPDB ya. Bukan karena dia tidak lapor diri, itu ke blacklist langsung. Kemudian seleksinya adalah usia tertua ke muda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Ya. Kapan pelaksanaan tahap kedua? Pelaksanaan tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan tahap kedua di 24 sampai 26 Juni dan tahap ketiga dilaksanakan 1 sampai 2 Juli. Ya. Yang selanjutnya adalah PPDB SMP negeri dan SMA negeri. Kalau tadi SD punya 3 jalur, SMP dan SMA ini sama, mirip, persis, yaitu punya 4 jalur. Yang tidak ada di SD adalah jalur prestasi. Nah, SMP dan SMA ada 4 jalur, prestasi, afirmasi, zonasi, dan PTO. Ya, persyaratannya yang pertama adalah usia paling tinggi 15 tahun di tanggal 1 Juli pada tahun berjalan. Untuk SMA paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan ya. Khusus jalur afirmasi prioritas pertama bagi penyandang disabilitas untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi ini beda ya Bu dengan yang reguler. Kalau reguler tadi 15 tahun, kalau untuk penyandang disabilitas di jenjang SMP 18 tahun dan untuk jenjang SMA berusia 24 tahun untuk yang disabilitas. Kalau yang biasa itu 21 tahun ya. Kemudian untuk jalur prestasi itu kuotanya 18% untuk prestasi akademik, sementara prestasi non akademik sebesar 5% kuotanya. Dengan seleksinya itu sama ya, untuk yang akademik adalah total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Berarti untuk non-akademik adalah total pembobotan indeks prestasi non-akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kapan itu pendaftarannya? 10 sampai 12 Juni 2024, diumumkan di 12 Juni 2024 dan lapor diri 13 sampai 14 Juni 2024. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Sebagaimana tadi bahwa sampaikan afirmasi memiliki kuota 25% untuk seluruh jalur afirmasi dengan disabilitas sebanyak 2 perombel. Afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua itu sama dengan SD ya, masih sama, di mana anak asuh, kemudian tenaga COVID, kemudian penyandang disabilitas ya. Khusus untuk afirmasi disabilitas, jika kuotanya lebih banyak yang mendaftar ya, di mana daya tampungnya tidak terpenuhi, melebihi daya tampung, maka akan diseleksi dengan zona prioritas, usia tertua ke termuda, pilihan waktu sekolah, dan waktu mendaftar. Sementara afirmasi prioritas kedua termasuk pemegang KJP, PIP, anak pengemudi mitra Jakarta gitu ya, itu dengan zona prioritas, urutan pilihan sekolah,
dan total pembobotan indeks prestasi akademik. Yang keempat adalah waktu mendaftar. Khusus untuk zonasi, itu kita untuk SMP SMA itu ada 3 zonasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabto ya. Untuk zonasi itu kita punya kuota 50%. Seleksinya yang pertama adalah zona prioritas, kemudian usia, kemudian urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kapan zonasi itu ada? 24 sampai 26 Juni. Jadi bersiap-siap ya Bapak Ibu. Kemudian CPDB yang orang tuanya pindah tugas harus disertai dengan perpindahan domisili orang tua. Tadi anak guru dan tenaga kependidikan dengan ketentuan CPDB harus memilih yang sesuai sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Kemudian PPDB tahap kedua, jika kuotanya masih ada, yaitu yang menjadi seleksi adalah pertama adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi bukan zona lagi ya. Kalau SD tahap kedua dan tahap ketiga parameternya adalah zonasi. Tapi kalau SMP SMA adalah indeks prestasi akademik. Gitu ya. Jadi PPDB tahap 2 yang selanjutnya menjadi seleksinya adalah total indeks prestasi akademik, pembobotannya, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kapan dimulai tahap kedua untuk SMP dan SMA, yaitu 1 sampai 2 Juli, pengumuman 2 Juli, dan lapor diri 3 sampai 4 Juli. Yang selanjutnya adalah SMK. Ya. SMK itu memiliki 3 jalur sama seperti SD ya. Karena apa? Karena SMK tidak memiliki jalur zonasi. Maka jalur prestasinya SMK dan afirmasinya itu tinggi, terutama afirmasi dia sampai 43%. Prestasi akademik dan non akademik itu untuk akademik sama dengan SMP SMA, untuk akademik 50%, untuk non akademik sebanyak 5% ya. Kemudian seleksinya adalah indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Bagaimana dengan prestasi non-akademik? Berarti seleksinya adalah total pembobotan indeks prestasi non-akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Kapan pendaftarannya? 10 sampai 12 Juni, pengumuman 12 Juni, lapor diri 13 sampai 14 Juni 2024. Bagaimana dengan afirmasi? Nah, afirmasi di SMK tinggi, 43% ya. Untuk seleksi sama dengan SMP SMA, bahwa yang diseleksi adalah afirmasi prioritas pertama khusus disabilitas, sementara afirmasi prioritas kedua, proses seleksinya yang pertama adalah melihat total pembobotan indeks prestasi akademik, yang kedua adalah urutan pilihan sekolah, dan yang ketiga adalah waktu mendaftar. Pendaftaran dan seleksi afirmasi untuk jenjang SMK itu ada di 19 sampai 21 Juni 2024, pengumuman di 21 Juni 2024, dan lapor diri di tanggal 22 dan 24 Juni 2024. Ya. Kemudian CPDB yang sama seperti tadi ya. Jadi untuk CPDB yang orang tuanya pindah tugas dan anak guru dan tenaga kependidikan, kalau CPDB yang orang tuanya pindah tugas harus disertakan perpindahan domisili ya. Untuk PTO itu sama seluruhnya. Untuk SMP, SMA, SMK itu sebesar 2% ya. Kemudian PPDB SMK juga ada di tahap kedua ya, jika daya tampungnya masih ada sisa kuota ya, masih ada sisa kuota, dan seleksinya adalah berdasarkan indeks prestasi akademik, jadi bukan berdasarkan zonasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Luhur. Monggo Pak Luhur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya PPDB SKB, ketentuan, persyaratan, seleksi, dan lini masa. SKB yang kita kenal sebelumnya mungkin PKBM negeri atau paket ya Bapak Ibu. Ketentuannya pertama, diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023. Berikutnya, pelayanan dilakukan secara luring, datang langsung ke SKB yang dituju dan bisa secara daring melalui Google Form pada laman pendaftaran https://linktree ppdb_skb 2024. Persyaratan usia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD. Memiliki surat keterangan lulus dan atau ijazah untuk jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat. 3. Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. 4. Kartu keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dan 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali CPDB yang bermaterai cukup. Seleksi. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi sesuai dengan urutan sebagai berikut. Pertama, usia tertua ke usia termuda. Kemudian rata nilai ijazah untuk jenjang paket B dan paket C, dan terakhir jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB. Untuk lini masanya, tahap pertama pendaftaran dan seleksi dimulai tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2024, pengumuman 19 Juli, kemudian melakukan proses lapor diri tanggal 22 dan 23 Juli 2024. Apabila masih ada kuota, tahap kedua dilakukan pendaftaran dan seleksi tanggal 24 sampai dengan 26 Juli, pengumuman di tanggal 26 Juli 2024, dilanjutkan proses lapor diri sampai dengan tanggal 30 Juli 2024. Kemudian kita masuk ke PPDB bersama. PPDB bersama adalah bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan CPDB SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi. Saya ulangin ya Bapak Ibu. PPDB bersama adalah bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan CPDB, SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi. CPDB yang diterima melalui PPDB bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi, gratis dan tidak dipungut biaya. PPDB bersama bertujuan memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Latar belakangnya untuk memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kriteria sekolah memiliki indeks kualitas 40 sampai 90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarana prasarana sekolah. Persyaratan CPDB, afirmasi prioritas 2, penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak pengemudi Mitra Transjakarta Bus Kecil, penerima PIP yang terdaftar dalam DTKS. Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023 dan sudah lulus jenjang pendidikan sebelumnya. Berikut daya tampung PPDB bersama untuk
3 jenjang SMP jumlah sekolah 138, daya tampung 1731. 2. Jenjang SMA jumlah sekolah 121, daya tampung 2671. 3. SMK dengan jumlah sekolah 147, daya tampung 4024, sehingga total SMP, SMA, SMK 406 jumlah sekolah dan memiliki daya tampung 8.426. Untuk PPDB bersama juga ada kriteria seleksinya, Bapak Ibu. Seleksi pada PPDB bersama pada jenjang SMP dan SMA berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan, indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftar. Seleksi pada PPDB bersama pada jenjang SMK dilakukan berdasarkan total pembobotan, indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Berikutnya mekanisme pra pendaftaran PPDB SMP, SMA, SMK negeri. Apa yang dimaksud dengan pra pendaftaran? Pra pendaftaran perlu dilakukan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Jadi domisilinya di DKI dibuktikan dengan KK, tetapi bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. CPDB yang berdomisili di DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya, paling lama 2 tahun, yang tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. CPDB yang berdomisili di Provinsi di DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di satuan pendidikan asing. Mekanismenya ada 5, mengisi formulir, mengakses laman pra pendaftaran di https://sidanira.jakarta.go.id/pra-pendaftaran. Kemudian mengisi formulir pra pendaftaran. Tahap kedua, mengunggah dokumen. Dokumen apa yang perlu diunggah? Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan KK, halaman depan rapor atau keterangan tentang diri peserta didik, surat perwalian anak di bawah umur, khusus CPDB yang diasuh wali, rapor, sertifikat akreditasi sekolah asal, SK peringkat rata nilai rapor sekolah asal, sertifikat prestasi, sertifikat seleksi, ketat bukan perlombaan, SK kepala sekolah terkait kepengurusan OSIS, MPK, eskul untuk jenjang SMA dan SMK, dan SPTJM keabsahan dokumen dari orang tua atau wali CPDB yang bermaterai cukup. Tahap ketiga, melakukan cetak tanda bukti pengajuan. Mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang sudah berisi nomor peserta. Tahap keempat, memantau hasil verifikasi. Memantau hasil verifikasi berkas pra pendaftaran yang telah diunggah di laman Sidanira Jakarta go.id/pendaftaran. Tahap terakhir kelima, mencetak tanda bukti pra pendaftaran. Cetak tanda bukti hasil verifikasi pra pendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil pra pendaftaran untuk melakukan proses pendaftaran PPDB pada laman https://ppdb.jakarta.go.id. Tadi pra pendaftarannya di Sidanira Jakarta Go.id, kemudian melakukan pendaftarannya di ppdb.jakarta.go.id. Berikutnya mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, SMK negeri. Yang pertama ada 6 tahap. Tahap pertama pengajuan akun dan verifikasi KK.
Mengakses laman publik PPDB di PPDB Jakarta Go ID. Nomor 2, mengajukan akun dengan klik pengajuan akun sesuai jenjang. Kemudian mengisi form pendaftaran dan data kependudukan. Keempat, mengunggah scan KK asli, halaman depan rapor, surat perwalian apabila diasuh oleh wali, dan SPTJM orang tua atau wali. 5. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta, PIN, token aktivasi. Dan keenam, menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK oleh tim verifikator. Tahap kedua, melakukan cek status akun dan KK. Mengakses laman publik PPDB di PPDB Jakarta Go ID, kemudian mengecek status verifikasi menu, cek status pengajuan akun di masing-masing jenjang. Tahap ketiga, aktivasi token. Mengakses laman yang sama di PPDB Jakarta Go ID. 2. Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Kemudian mengganti PIN atau token dengan password, dan setelah aktivasi token, pilih sekolah tujuan. Tahap 4, pemilihan sekolah. Mengakses laman yang sama di PPDB Jakarta Go ID, kemudian melakukan login dengan cara menginput nomor peserta dan password. Ketiga, memilih sekolah tujuan. Keempat, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Tahap kelima, memantau hasil seleksi. Mengakses laman ppdb jakarta.go.id, kemudian memilih jenjang dan jalur yang sesuai, kemudian melakukan klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Tahap keenam, tahap lapor diri. Mengakses laman PPDB Jakarta Go ID, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri, kemudian login mengisi nomor peserta dan password, dan keempat, mencetak tanda bukti lapor diri. Sebagai catatan, pada proses PPDB, 1. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Kedua, CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Catatan ketiga, CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Berikut lini masa PPDB SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jadwal pra pendaftaran jenjang SMP, SMA, SMK dimulai tanggal 20 Mei sampai dengan 5 Juni. Kemudian verifikasi KK dan pengajuan akun untuk jenjang SD mulai 20 Mei, SMP mulai 27 Mei, SMA dan SMK mulai 3 Juni. Kemudian tahap prestasi disabilitas PPDB bersama tahap pertama. Prestasi untuk jenjang SMP, SMA, SMK, disabilitas SD, SMP, SMA, SMK, dan PPDB bersama tahap 1 SMP, SMA, SMK dimulai tanggal 10 sampai dengan 14 Juni. Jalur anak panti, anak nakes, PTO, dan anak guru. SD, SMP, SMA, SMK dimulai tanggal 10 Juni sampai dengan 28 Juni. Afirmasi PPDB bersama tahap kedua tanggal 19 sampai dengan 24 Juni. Zonasi SD dimulai tanggal 10 sampai dengan 14 Juni, SMP dan SMA 24 sampai dengan 28 Juni. Dan tahap kedua dan ketiga apabila masih ada kuota tersedia untuk SD
24 sampai 28 Juni dan tahap ketiga 1 sampai 4 Juli. Sementara SMP, SMA dan SMK tahap kedua dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 4 Juli. Berikut tabel perbandingan PPDB tahun 2023 dan PPDB tahun 2024. Apa saja perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Yang pertama, di tahun 2023 cut off data kependudukan per 1 Juni tahun sebelumnya. Di tahun 2024 cut off data kependudukan per 10 Juni tahun sebelumnya. Jadi ada perbedaan tanggal cut off. Perbedaan kedua, di tahun 2023 masih mengakomodir CPDB yang menumpang di KK orang lain. Status hubungan dalam keluarga famili lainnya. Di tahun 2024 tidak lagi mengakomodir bagi CPDB yang menumpang di KK orang lain. Status hubungan dalam keluarga famili lainnya, kecuali ada surat keputusan perwalian atau ada hubungan keluarga cucu keponakan. Di tahun perbedaan nomor 3 tahun 2023 pada jalur zonasi jenjang SD tidak ada zona prioritas yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Di tahun 2024 pada jalur zonasi jenjang SD sudah mengakomodir zona prioritas. Yang pertama, zona prioritas pertama bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Kedua, zona prioritas kedua bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Nomor 4, pada tahun 2023 pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMK dan SMA, mekanismenya seleksi. Jika jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Tapi di tahun 2024, pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA, mekanisme seleksinya adalah jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftar. Jadi ada total pembobotan indeks prestasi akademik di tahun 2024. Perbedaan kelima di jalur PTO. Di tahun 2023, pada jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, A. Mengakomodir anak guru, B. Persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat keterangan domisili. C. Seleksi CPDB dari perpindahan tugas orang tua setara dengan anak guru. Tetapi perubahan di tahun 2024 pada jalur perpindahan tugas orang tua, wali dan atau jalur anak guru atau tenaga kependidikan, A. Mengakomodir anak guru dan anak tenaga kependidikan. Karena sebelumnya di 2023 hanya mengakomodir anak guru, di 2024 mengakomodir juga anak dari tenaga kependidikan. B. Persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat perpindahan domisili orang tua atau wali dan CPDB dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berupa KK baru atau surat keterangan pindah warga negara Indonesia. C. Seleksi. Apabila sebelumnya perpindahan tugas orang tua setara dengan anak guru, di 2024 dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan proses seleksi yang mengutamakan CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Perbedaan keenam,
pada jalur prestasi belum mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira, Jumbara, Palang Merah Remaja. Di 2024, pada jalur prestasi sudah mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira, Palang Merah Remaja. Dan perbedaan ketujuh, pada tahun 2023, PPDB bersama dilaksanakan pada jenjang SMA dan SMK. Di tahun 2024, PPDB bersama dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi untuk jenjang SMP dilakukan PPDB bersama. Berikutnya layanan informasi PPDB DKI Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen meningkatkan akses dan pelayanan PPDB DKI Jakarta tahun 2024 dengan menyediakan layanan informasi secara luring dan daring di tingkat satuan pendidikan atau sekolah, kabupaten kota, dan provinsi DKI Jakarta. 1. Posko PPDB tingkat satuan pendidikan. Posko PPDB tingkat satuan pendidikan tersebar di setiap satuan pendidikan negeri di DKI Jakarta. 2. Posko PPDB tingkat wilayah kota atau kabupaten. Posko PPDB tingkat wilayah kota, kabupaten, administrasi hadir secara luring tersebar di 11 titik Jakarta dan hadir secara daring melalui 22 nomor telepon dan WhatsApp. 3. Posko PPDB di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Posko PPDB di tingkat Provinsi Jakarta hadir secara luring di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta dan hadir secara daring melalui website, media sosial, telepon, dan juga WhatsApp. Berikut layanan informasi di tingkat kota kabupaten. Untuk di Jakarta Timur 1 dan 2, di Jakarta Timur 1, lokasi poskonya di SMK 26 dengan nomor telepon 0819 902 31379 dan 0812 95 994 821. Untuk Jakarta Timur 2 di SMP 103 di nomor telepon 0877 4228 1880 dan 0877 4228 1881. Untuk di tingkat provinsi, poskonya tadi di kantor Dinas Pendidikan di lantai 5, websitenya 2, Disdik Jakarta Go ID dan PPDB Jakarta Go ID. Dan ada juga melalui media sosial, Twitter, Instagram, dan juga Facebook, beserta nomor telepon yang bisa kita lihat bersama. Demikian paparan PPDB yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.